warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelea dengan NIM 33 2017 017. Saya dari kelompok 10 akan melanjutkan penjelasan dari Iza Sulfa. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy. Dalam buku Bandura tahun 1997 menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-efficacy pada diri individu antara lain ada 6 faktor. Yang pertama, budaya. Budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai kepercayaan dalam proses pengaturan diri yang berfungsi sebagai sumber penilaian self-efficacy dan juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy. Kemudian faktor yang kedua, gender. Persamaan gender juga berpengaruh terhadap self-efficacy. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Bandura pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa wanita lebih efikasinya yang tinggi dan mengelola perannya. Wanita yang memiliki peran selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir akan memilih self-efficacy yang tinggi dibandingkan dengan pria yang bekerja. Faktor yang ketiga, sifat dari tugas yang dihadapi. Derajat dari kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap kemampuan dirinya sendiri. Semakin kompleks tinggi yang dihadapi oleh individu, maka akan semakin rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Kemudian berlaku sebaliknya. Faktor yang keempat, intensif eksternal. Faktor lain yang dapat mempengaruhi self-efficacy individu adalah intensif yang diperolehnya. Kemudian faktor yang kelima, status atau peran individu dalam lingkungan. Individu yang memiliki status yang lebih tinggi akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy yang dimilikinya juga tinggi. Kemudian faktor yang terakhir, yang keenam, informasi tentang kemampuan diri. Individu yang memiliki self-efficacy tinggi jika ia memperoleh informasi positif mengenai dirinya, sementara individu akan memiliki self-efficacy yang rendah jika ia memperoleh informasi negatif mengenai dirinya. Kemudian sumber self-efficacy. Dalam buku Bandura pada tahun 1997, self-efficacy pribadi didapatkan, dikembangkan atau diturunkan melalui suatu atau dari kombinasi dari 4 sumber berikut. Yang pertama, mastery experience atau pengalaman penguasaan, yaitu performa yang sudah dilakukan di masa lalu. Biasanya kesuksesan kinerja akan membangkitkan ekspektasi terhadap kemampuan diri untuk mempengaruhi hasil yang diharapkan, sedangkan kegagalan cenderung merendahkannya. Kemudian sumber yang kedua, vicarious experience. Dengan mengamati orang lain mampu melakukan aktivitas dalam situasi yang menekan tanpa mengalami akibat yang merugikan dapat menumbuhkan pengharapan bagi pengamat. Timbul keyakinan bahwa nantinya ia akan berhasil jika berusaha secara intensif dan tekun. Mereka mensugesti diri bahwa jika orang lain dapat melakukan, tentu mereka juga dapat berhasil, setidaknya dengan sedikit perbaikan dan performansi. Sumber yang ketiga yaitu verbal persuasion. Dalam buku Bandura pada tahun 1997, self-efficacy dapat juga diraih atau dilemahkan lewat persuasi sosial. Orang diarahkan melalui sugesti dan bujukan untuk percaya bahwa mereka dapat mengatasi masalah-masalah di masa datang. Sumber yang terakhir yaitu emotional arousal. Dalam buku Bandura pada tahun 1997, sumber terakhir self-efficacy adalah kondisi fisiologis dan emosi. Emosi yang kuat biasanya menurunkan tingkat performa. Ketika mengalami takut yang besar, kecemasan yang kuat, dan rasa stres yang tinggi, manusia memiliki ekspektasi self-efficacy yang rendah. Setelah sumbernya, kita lanjut ke indikator self-efficacy. Indikator self-efficacy mengacu pada dimensi self-efficacy, yaitu dimensi level, dimensi generality, dan dimensi strength. Ron dan kawan-kawan dalam Widianto merumuskan beberapa indikator self-efficacy, yaitu yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu, itu yang pertama. Yang kedua,
Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa diri mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. Yang keempat, yakin bahwa diri mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan. Yang terakhir atau yang kelima, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas ataupun sempit. Kemudian yang B, disposisi. Pengertian disposisi, NCTM pada tahun 1989 menyatakan disposisi matematis adalah keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif. Disposisi terdiri dari inclination atau kecenderungan, yaitu bagaimana sikap siswa terhadap tugas-tugas. Yang kedua, sensitivity atau kepekaan, bagaimana kesiapan siswa dalam menghadapi tugas. Yang ketiga, ability atau kemampuan, yaitu bagaimana siswa fokus untuk menyelesaikan tugas secara lengkap. Yang terakhir, enjoyment atau kesenangan, yaitu bagaimana tingkah laku siswa dalam menyelesaikan tugas. Kemudian indikator disposisi matematis. Untuk mengukur disposisi matematis siswa diperlukan beberapa indikator. Adapun beberapa indikator yang dinyatakan oleh NCTM pada tahun 1989 pada halaman 233 adalah ada 7 faktor. Yang pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, mengkomunikasikan ide-ide dan memberi alasan. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika. Yang keempat, keterkaitan keingintahuan dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. Yang kelima, kecenderungan untuk memotivator dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri. Yang keenam, menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penghargaan peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Disposisi matematika dalam pembelajaran. Kegiatan guru memilih informasi atau tugas baru, menciptakan lingkungan dan memotivasi mahasiswa secara keseluruhan, menggambarkan peran guru sebagai manajer belajar UNESCO. Merinci prinsip learning how to learn pada 4 pilar pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, belajar memahami atau learning to know. Belajar memahami pengetahuan matematika atau konsep, prinsip, ide, teorema, dan hubungan di antara matematika. Yang kedua, belajar berbuat atau melaksanakan atau learning to do. Belajar melaksanakan proses matematika atau sesuai dengan kemampuan dasar matematika jenjang sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Belajar menjadi diri sendiri, belajar memahami dan menghargai produk dan proses matematika dengan cara menunjukkan sikap kerja keras, ulet, disiplin, jujur, mempunyai motif berprestasi, dan disposisi matematik. Yang keempat, belajar hidup dalam kebersamaan atau learning to live together. Belajar memahami orang lain, bekerja sama, menghargai dan memahami pendapat yang berbeda, serta saling menyumbang pendapat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.